Allah nabda liqa'ana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi satu hal yang saya berusaha tumbuhkan setiap bertemu dengan kajian atau ngaji itu adalah rasa cinta. Jadi masih ada yang ngobrol sendiri kayak ini. Jadi diusahakan kita santri itu mencukupkan diri dengan hal-hal yang Allah cintai. Di antara cara agar kita itu senang dalam terhindar dari hal-hal yang tidak baik adalah berusaha mencintai hal-hal yang baik. Nah, maka saya ketika ketemu antum ini, saya tumbuhkan, alhamdulillah, di antara waktu-waktu saya masih Allah berikan kesempatan untuk taklim. Minimal di antara waktu-waktu kita ketika antum di masjid berarti kan tidak merokok. Di antara waktu-waktu antum di masjid berarti tidak melakukan maksiat. Nah, mencintai hal-hal yang seperti itu insya Allah akan menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk. Baik teman-teman sekalian, kita masuk di pelajaran kedua dari kitab ini, yaitu Bidayatul Faqih Syafi'i karya Dr. Labib Najib Hafidhahullah Ta'ala. Masuk ke furudul wudhu'i wa sunanuh, rukun-rukun wudhu dan sunah-sunahnya. Nah, kalian bisa lihat di layar ada beberapa hal yang insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, bayanu maqasidit thaharah, penjelasan tentang tujuan-tujuan bersuci. Yang kedua, ta'riful wudhu'i wa dzikru aqsamihi, pengertian wudhu dan penjelasan tentang jenis-jenisnya. Kemudian masuk ke rukun-rukun wudhu wa sunanul wudhu, sunah-sunah wudhu. Kitab ini dimulai dari penjelasan dari matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun furudul wudhu'i sittatun. Pasal rukun-rukun wudhu itu ada 6. Al-awwalu an-niyatu, imma niyatu raf'il hadathi awit taharati lis-salati awil wudhu'i wa takunu hadhihi 'inda ghuslil wajhi. Yang pertama niat, baik niat mengangkat hadas atau bersuci untuk sholat atau wudhu, dan hal-hal itu dilakukan ketika dimulai dari membasuh wajah. Asani ghusl wajhi jami'ihi, membasuh wajah seluruhnya, sa'ran wa basharan, kulitnya juga rambutnya, illa batinal lihyatil kasifah, kecuali bagian dalam jenggot yang lebat. Nah, nanti kita lihat jenggot yang lebat itu seperti apa. Jelas kalau saya ini tidak punya jenggot dihitungnya. Walaupun kalau didekatkan 10 cm kelihatan ada beberapa helai gitu. Tapi ini tidak jenggot. Wal 'aridhainil kasifatain. Apa aridhain itu apa? Kalau orang Arab itu kan jenggotnya tidak hanya di sini itu. Kayak brewok. Ya, yang lebat. Berarti kalau orang itu rata-rata orang non Asia ya kali ya, itu kan biasanya punya jambang brewok yang tebal. Nah, itu berarti hormonnya lebih mungkin. Yang ketiga, waslu yadaihi ma'a mirfaqaihi, membasuh. Saya masih mendengarkan suara ini. Kayaknya memang pekan depan harus ada yang baca nih, karena yang bersuara sendiri sepertinya potensi sudah pintar,
Jadi mungkin pekan depan itu dipersilakan untuk membaca di depan daripada di belakang. Saya sangat legowo misal ada yang ngaji di depan sini, saya mendengarkan, dan saya insya Allah siap mendengarkan kalau antum mau ngomong di depan. Ini yang ngomong saya apa antum? Saya apa antum? Baik. Saya kasih juga kesempatan anak idadi tadi, karena pekan lalu sepertinya sudah paham bab adat ma'dud itu. Pekan ini hari ini saya minta untuk presentasi, karena sudah paham kan. Kalau tidak belajar mengajar tah. Kalau kamu memang sudah punya ilmunya, ajarkan. Kalau belum punya ilmunya, dengarkan. Fairnya seperti itu. Oke, sudah cukup. Ada yang mau berbicara lagi? Tidak. Oke. Ar-rabi' masku syai'in min basyaratir ra'si aw sya'rihi aw sya'rihi walau ba'da sya'ratin fi hiddatin. Kalau ghuslu itu kan membasuh, kalau masku itu mengusap sebagian dari kulit kepala atau rambut, walaupun rambutnya itu ya cuman beberapa helai gitu. Ini dalam mazhab Syafi'i itu ketika mengusap rambut itu cukup beberapa bagian saja. Nah ini nanti kalau dibahas ada mazhab yang lain, mazhab Malik misal, itu tidak cuma sebagian tapi seluruh rambut atau seluruh kepala. Berbeda dari mana? Dari segi bahasa. Wamsahu biru'usikum. Nah ini kalau saya mau jelaskan secara sederhana dulu sebelum masuk ke syarahnya. Bagi Imam Syafi'i yang kemudian menjelaskan bahwa mengusap kepala itu hanya sebagian, karena bi di sini tuh harfu tab'id, huruf yang menandakan bahwa sebagian. Bi-nya di sini itu menandakan ba'dun atau sebagian. Makanya ketika disebutkan au ba'di sya'rihi, ya sudah, berarti tidak perlu semuanya. Kalau semuanya gimana Ustaz? Ya lebih baik. Jadi kamu di takrib itu menjelaskan 3 helai cukup. 3 helai dari rambut itu sudah cukup. Atau ya mungkin sebagian itu ya tidak 3 helai banget ya. Pokoknya nempel air itu cukup. Entah ditetesi, entah diusap, atau diguyur sekalian, itu ya sah. Nah yang mazhab Maliki, B-nya itu harfun zaid, huruf tambahan, artinya tidak berpengaruh di segi i'rabnya. Ya sudah, berarti dalam mazhab Maliki semua itu dibasuh, semua diusap dari kepala yang ada rambutnya. Ya nanti definisi kepala kamu juga jelaskan, kepala itu yang mana. Nah gitu, nanti akan dibahas. Yang kelima, ghuslu rijlaihi ma'a ka'baihi. Membasuh kedua kaki bersama mata kaki. Tentu 4 dari rukun wudu ini berdasarkan ayat dari surat Al-Maidah ayat 6. Yang terakhir at-tartibu hakadha, yaitu tertib. Jadi jangan sampai kamu membasuh tangan dulu baru kaki. Kebalik, kaki dulu baru tangan misal, atau kamu sudah membasuh tangan tapi belum niat. Nah itu tidak sah, karena niat di awal, jangan sampai niatnya di akhir atau di tengah. Nah itu namanya tertib. Jadi tidak boleh satu rukun mendahului rukun yang lain, itu namanya tertib. Oke, ini kita sudah baca matanya. Syarahnya, bismillah. Adatul fuqaha'i rahimahumullahu ta'ala annahum yuqassimuna al-fiqha ila arba'ati aqsamin. Kenapa arba'ati aqsamin anak idadi? Arbing, kamu tetap kelihatan, saya pakai kacamata kelihatan itu. Kamu menunduk biar gak saya tunjuk itu kayak. Fakhrul anam. Kenapa aqsamin fakhrul? Kenapa Sofia? Baru kemarin tuh. Kenapa?
hitungan 3 sampai 10 maksudnya jamak majrur. Nah itu kan kamu terapkan pas baca kitab nanti, kan baru kemarin ya. Ya, oke. Ila arba'ati aksamin satin. Hiya fiqhul ibadah, fiqhul muamalatil maliyah, fiqhul ankihah, fiqhul usrah, fiqhul jinayat wal hududi wal qada'i wasyahadat wa ma yattabi'u dzalik. Ulama secara umum itu rahimahullah, semoga Allah itu memberikan rahmatnya, membagi fikih dalam empat bagian utama. Yang pertama fiqhul ibadah, fiqhul muamalat, fikih muamalat maliyah, fikih nikah atau fikih keluarga, dan fikih jinayat atau fikih pidana perdata. Nah ini secara umum ada 4 ini dibagi. Kamu bisa lihat di layar, itu 4. Wa fil qismil awwal yatanawalul fuqaha'u ghaliban arkanal islamil amaliyah wa hiya sholatu waz zakatu was siyam wal hajju, wa qaddama al fuqaha'ul kalama 'ala al ibadat li'annaha haqqul khaliqi 'azza wa jalla wa li'anna al maqsuda minha amrun ukhrawiyyun. Pada bagian pertama, para fuqaha itu secara umum membahas rukun-rukun Islam yang secara praktek lah, amaliyah itu ya yang dipraktekkan lah, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Dan kenapa kok para ulama itu kemudian mendahulukan itu? Karena itu merupakan hak seorang pencipta, sang pencipta azza wa jalla, dan juga karena maksud dari itu adalah perkara-perkara akhirat. Di sini 4 unsur dari fikih Islami itu kan terkait dari hubungan horizontal, hubungan antara manusia dengan manusia. Muamalah berarti kan tentang ekonomi, kayak mana kamu nanti transaksi jual beli, kemudian bagaimana kamu transaksi wakaf, nanti juga ada namanya sewa menyewa, ijarah. Bahkan di era modern sekarang fikih muamalah itu sangat pesat. Semua hampir tidak mungkin terlepas dari yang pembahasan fikih muamalah. Misal gampang. Kamu kalau beli keangkringan itu barter apa pakai uang? Ya udah itu aja, itu paling gampang itu. Itu kan sudah fikih muamalah itu. Apalagi contohnya fikih muamalah. Menabung, ya itu fikih muamalah. Apalagi hutang berhutang. Nah, ini harus tahu nih hukumnya nih, hutang tuh kayak mana. Jangan sampai barangkali orang-orang yang pinjem lebih galak daripada yang minjemi karena belum belajar fikih muamalah. Kan kayak gitu kan, katanya yang minjem lebih galak daripada yang meminjamkan, peminjamnya lebih galak dari yang minjemin. Nah kalau santri tolong jangan suka ngutang, belilah sesuatu yang memang kamu punya uangnya, jangan pinjol, jangan pay letter, jangan kredit. Tolong kalau belum punya uangnya, yang kamu lakukan satu, bisa menabung, bisa memakai barang yang memang kamu butuhkan. Kalau tidak butuhkan, tidak usah beli. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan takut tidak gaul, jangan takut nanti dikira deso. Nah, jangan. Oke, lanjut ya. Wa yaftathihuna kalamahum 'ala sholati bil kalami 'ala al-ahkam at-taharah li'annaha miftahu as-sholati. Ulama itu membuka diskusi mereka dalam sholat itu dengan pembahasan tentang hukum-hukum toharoh, karena toharoh itu adalah kunci sahnya sholat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang benar sholat apa sholat? Oke, ini sedikit saya tahsin ini. Saya jadi ingat tadi adzannya nih.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar Allahu Akbar apa Allahu Akbaru? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku nggak mudeng sing adzan pakai lanang mau sing adzan. Saya dengar itu dengan jelas. Nah itu nanti tolong kalimat adzannya diperbaiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau tahsin itu harusnya tafkhim itu. Tapi nggak usah langsung kamu kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapena itu oke. Standar ya, standar. Tapi kalau kamu jelas Allahu Akbar, Allah itu udah salah. Kalimatnya ndak akbaro. Apa akbaro? Akbaru. Sama ini orang-orang kadang nih sallallahu. Emang huruf lo ini huruf apa lo? Sallallahu. Qallidu ba'di. Shalla. Tipis, tidak tebal. Kalau tidak ketemu huruf lafzul jalalah belum tebal. Tebalnya ketika dia sama lafzul jalalah. Shalla, coba. Nah, setelah ini tebal. Sallallahu. Seperti itu. Malah ana selawatan doang. Ya ora apa-apa tapi engko wae gitu. Miftahus sholatit tahur. Kuncinya salat adalah suci. Wa bidzalika iftatahal musannifu rahimahullahu taala kitabahu. Dengan itulah musannif penyusun rahimahullah membuka kitabnya dengan hal itu. Jelas insyaallah. Awalan ta'rifut taharati wa bayanu maqasidiha. At-taharatu lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnasil hissiyati kal ajnasi al-qalbaul awil ma'nawiyah kasifati az-zamimah kal kadzib. Kita selesaikan sampai satu halaman ini insyaallah. Taharah secara bahasa itu adalah bersih atau terhindar dari kotoran yang nampak, kotoran fisik seperti najis, seperti apa? Kencing, atau yang maknawiyah seperti sifat buruk, yaitu apa? Berbohong. Nah, ini secara bahasa ya, toharah itu bisa kebersihan secara fisik ataupun hati gitu gampangnya. Itu secara bahasa. Tapi ketika maksudkan dalam konteks fikih, maka yang disebut toharah itu raf'u hadatsin au izalatu khabatsin wa ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Nah, di sini langsung dijelaskan faqaulul fuqaha'i raf'u hadatsin yashmulul hadatsal asghar kat tabawul. Yang dimaksud fuqaha di sini, yang dimaksud raf'ul hadas menurut ulama itu mencakup satu hadas kecil seperti kencing, wal hadatsul akbar ka khurujil mani, dan hadas besar seperti keluar mani. Hadas kecil cukup kamu apa? Ini disebutkan faraful asghari ay izalatuhu bil wudhu'i wa raf'ul akbari bil ghusli wa qauluhum izalatu khabathin ay najasin. Cara menghilangkan hadas kecil itu ya dengan wudhu cukup. Contohnya kencing tadi. Sedangkan menghilangkan hadas besar itu dengan mandi. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana tata cara mandi atau tata cara wudhu yang sesuai dengan syariat. Sesuai dengan syariat. Itu udah tit gitu. Itu Izul yang ngomong tadi ya? Kelihatan mukanya. Ini kan di YouTube ya. Jadi saya batasi aja sampai itu.
Faqaulul fuqaha'i wa ma fi ma'nahuma ay wa ma fi ma'na raf'il hadathi wa izalatil khabasi. Falladhi fi ma'na raf'il hadathi huwa at-tayammumu fa huwa la yarfa'ul hadatsa lakinnahu fi ma'nahu li'annahu yubihu sholata. Walladhi fi ma'na izalatil khabasi al-istijmar ay izalatun najasati bi istikhdamil hajar fa huwa mukhaffafun lin najasah. Yang disebut apa yang semakna dari duanya tadi, yaitu mandi dan wudhu, yaitu adalah apa? Tayamum. Tayamum itu secara zahirnya dia tidak mengangkat hadas, karena logikanya kalau kotor kok ditambahin debu gitu kan. Tapi secara makna, fima makna, maksudnya secara apa ya istilahnya, secara makna lah, dia itu menyebabkan seseorang yang awalnya tidak diperbolehkan sholat jadi boleh sholat. Nah nanti kita dibahas juga tayamum itu apakah setiap sholat atau gimana, kapan bisa dilakukan tayamum, terus pakai tayamum itu seperti apa tata caranya, nanti insya Allah kita bahas. Ini kalau kitab Toharoh di Matn Taqib sudah selesai. Bab Toharoh itu di kelas berapa? 10. Berarti yang idadi ini belum pernah belajar, dan kalau sudah mungkin ya awal-awal ya, berarti nanti kita sekalian murojaah. Dan yang semakna dengan menghilangkan najis itu al-istismar, yaitu menghilangkan najis dengan menggunakan batu. Falladhi ala surati raf'il hadasi al-wudhu'ul mujaddad wal ghusl mandubu masalan. Dari bentuk yang menghilangkan hadas itu wudhu yang diperbaharui, dan mandi sunnah. Misalnya setiap hari kamu mandi itu kan mandi yang sunnah itu, atau kamu wudhu yang kamu perbaharui terus. Dulu ada namanya sahabat siapa? Bilal. Itu orangnya masih hidup, terompahnya atau sendalnya udah sampai surga tuh. Orang-orang pada bingung nih, kayak mana caranya ini biar dapat keutamaan seperti itu. Ternyata ketika beliau itu wudhunya batal, diperbaharui lagi, ambil wudhu, terus dilanjutkan sholat 2 rakaat. Nah itu kalau kamu bisa mendawamkan itu, berarti pertama kamu dapat fadilah melaksanakan sunnah kan? Yang kedua juga mendapatkan fadilah dapat tiket masuk surga. Minimal sendalnya udah dapat jatah tuh, sendalnya fulan udah masuk surga dulu. Kan sebenarnya yang hal-hal yang baik itu kan mudah ya. Ambil wudhu itu tidak sampai 1 menit itu. Kalau kamu rukun-rukun doang itu kan setengah menit lah. Rukun wudhu kan cuma nanti niat, basuh wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian kepala sebagian, tambah apa, kaki sampai mata kaki, plus tertib. Terus kamu sholat 2 rakaat 2 menit, bismillah, Allah ridho, dapat tiket masuk surga. Tapi ya angeli ngono ki. Saya sendiri kadang ya kalau batal itu ya sudah gitu. Tapi ya kalau bisa kalau kamu ingin mendapatkan keutamaan ini ya diusahakan apa? Melakukan hal itu. Ya. Wa aidan tankasimu ila wajibatin ka wudhu'il muhditsi lis-salati wa mandubatin ka wudhu'il mujaddid tadi mujaddad ya. Mujaddid. Jadi yang wudhu tadi toharoh itu ada yang wajib seperti wudhu seseorang yang berhadas untuk sholat, dan yang sunnah seperti wudhu yang diperbaharui. Nah ini sampai sini insyaallah kita selesai. Wa ta'riful mazkuru yashmulu hadhil aqsama kullaha, dan pengertian yang disebutkan tadi mengandung beberapa bagian. Wa min khilali ta'rifit taharatil mutaqaddam yaqadhihu laka aziz talib anna lit-taharati arba'ata maqasid hiya al-wudhu wal ghusl wa tayammum wa izalatun najasah. Dari penjelasan pengertian takrif tadi, pengertian dari toharoh tadi,
Jelas bagimu wahai santri-santri tercinta bahwa toharoh itu ada 4 maksud yang terkandung dari toharoh. Yang pertama apa? Wudhu. Yang kedua adalah mandi. Yang ketiga adalah tayamum. Yang keempat adalah menghilangkan najasa. Maka dari pengertian toharoh dalam Islam atau dalam istilah syar'i itu mengandung 4 makna: wudhu, ghuslen, terus tayamum, sama menghilangkan najis. Nah, nanti kita insya Allah bahas secara bertahap. Waqaddama al-musannif rahimahullahu ta'ala al-kalam 'ala al-wudhu'i al-maqsadul awwal li'anna wuqu'ahu akthar. Di sini penyusun rahimahullah mendahulukan pembahasan akan wudhu dari yaitu tujuan pertama tadi, karena apa? Poin-poinnya atau hal yang paling urgent lebih banyak daripada yang lain. Jadi seseorang nggak akan bisa sah ibadah yang lain tanpa hal ini, maka mempelajari wudhu itu didahulukan seperti itu. Dan insya Allah 2 pekan yang akan datang kita akan lanjutkan ke pengertian wudhu dan penjelasan tentang pembagian wudhu insya Allah. Saya ingatkan kembali kepada teman-teman santri, terutama nanti yang korek, silahkan akses PDF ini nanti melalui Ustadz Adzan. Kamu latihan tryout sendiri sebelum baca, kemudian diusahakan bisa diterjemahkan. Jadi nanti teknisnya ada korek, nanti Ustadz jelaskan seperti itu. Silahkan 2 orang ya, 2 orang bergantian, atau nanti 1 orang tidak masalah. Dimulai dari kelas 12 insya Allah. 2 pekan yang akan datang. Jadi siapa jatahnya silakan dipersiapkan dari sekarang. Ini saya belum dapat kitabnya, jadi ada masih versi PDF-nya. Kalau kamu mau di print saja, maksudnya yang akan membaca sehingga mudah kamu untuk mengakses dan menerjemahkan. Seperti itu insyaallah. Barakallahu fikum. Kita akhiri taklim kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.